Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Lentera CPNS dan Navigator Guru. Bersama saya Gema Mahardika. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk ke DM Instagram kami atau ke WA admin kami, yaitu tentang seputar peraturan Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022, pengadaan pegawai pemerintahan dan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini. Kalau misalkan saya akan membahas tentang peraturannya, pasti teman-teman semua sudah membaca secara menyeluruh atau banyak suka video-video yang lain yang membahas tentang peraturan ini. Tapi saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengerucut yang banyak banget disampaikan kepada kami semua di tim Lentera CPNS dan Navigator Guru ini. Jadi teman-teman semua bisa menyimaknya, atau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan ada yang menyanggah video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, semoga semuanya diberikan kemudahan dan lulus di tahun 2022 ini menjadi ASN. Amin. Nomor 1, pertanyaan yang masuk ke medsos kami yaitu adalah kategori pelamar P3K tahun 2020 ini apa saja, adanya yang membedakan prioritas 1, 2, 3 dan umum. Oke, kita akan bahas ya. Tetap landasannya adalah peraturan Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kategori dan persyaratan pelamar untuk P3K teman-teman guru di 2022 ini sekarang dibagi menjadi 2, pelamar prioritas dan pelamar umum. Akan tetapi pelamar prioritas itu dibagi menjadi 3 lagi teman-teman nih, sesuai dengan pasal 5. Nah, di pasal 5 ini pelamar dibagi menjadi 3, yaitu pelamar prioritas pertama atau 1, pelamar prioritas kedua, dan pelamar prioritas ketiga. Nanti kita akan bahas apa saja yang masuk di prioritas pertama, 2, dan 3. Pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas, di poin A itu adalah THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi P3K pada tahun 2021. Berarti pada Selkom pertama dan Selkom kedua di tahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dan cermati urutan-urutannya, karena di prioritas pertama itu ada urutan tingkatannya. Pertama tingkatannya adalah THK 2. Oke, kategori 2 nih teman-teman. Nah, kemudian di poin yang B itu adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas. Oke, yang kemarin ya passing grade, yang lulus passing grade pada seleksi P3K JF guru tahun 2021 ini kategori teman-teman yang lulus passing grade tapi tidak memenuhi tempatnya atau kuota yang ada di pelamar tersebut. Oke, kemudian yang poin C itu adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021. Nah, ini juga sama, lulusan PPG yang Selkom 1 dan Selkom kedua pada tahun 2021 ini adalah lulus akan tetapi tidak mengisi tempat yang dia lamar. Nah, kemudian di poin yang D adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi urutannya adalah di THK 2, kemudian guru non ASN ya yang lulus passing grade atau lulus ambang batas, kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG dan dia lulus ambang batas, dan yang keempat adalah guru swasta yang dia lulus ambang batas atau lulus passing grade. Itu semuanya pada Selkom 1 dan Selkom kedua di tahun 2021. Itu adalah pelamar prioritas pertama. Nah, kemudian siapa sih yang pelamar prioritas kedua? Jadi pelamar prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honorer kategori 2 teman-teman, hanya 1 di teman-teman THK 2 yang menjadi pelamar prioritas kedua. Siapa sih pelamar prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat pertama di huruf C nih teman-teman ya. Kemudian merupakan guru non ASN teman-teman nih di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Jadi teman-teman yang sudah masuk di Dapodik minimal 3 tahun itu masuk ke dalam pelamar prioritas ketiga. Oke, di sini tidak ada bahasan ambang batas ya. Jadi di sini hanya disebutkan pelamar prioritas ketiga masuknya adalah teman-teman guru non ASN di sekolah negeri nih teman-teman ya, yang terdaftar di Dapodik minimal masa kerja paling rendah 3 tahun. Oke, itu adalah pelamar prioritas pertama.
prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Di prioritas pertama teman-teman bisa mencermati ini urutan kelulusannya nih, siapa dulu yang masuk menempati formasi tersebut, apakah THK 2, non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Siapa dulu yang akan masuk, nanti akan kita bahas di pasal berikutnya. Lanjut di pertanyaan kedua, yaitu apakah setiap pelamar harus membuat akun di SSC ASN kembali. Nah, ini banyak sekali yang masuk ke grup kami juga di kelas PP3K kami yang diselenggarakan oleh Lentera CPNS. Banyak sekali yang masuk tentang pembuatan akun nih teman-teman nih. Ini dijelaskan juga nih di pasal 23 dan pasal-pasal selanjutnya. Jadi teman-teman bisa menulisnya ya. Di pasal 23, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring. Jadi seluruhnya itu mengajukan lamaran secara daring, akan tetapi harus digarisbawahi nih teman-teman. Beda prioritas, beda pelamar, beda lagi cara untuk menyampaikan lamarannya di SCASN. Nah, pembuatan akun itu kan hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Oke. Nah, pembuatan akun ini yang harus dibuat itu bukan pada prioritas pertama. Jadi pelamar prioritas pertama, ini pasal 23 ayat 3 poin A, pelamar prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Jadi yang tadi yang THK 2 dan teman-teman yang lainnya yang 4 kategori itu masuk di prioritas pertama, itu tidak harus untuk membuat akun di SCASN. Karena di ayat ketiga diucapkan bahwa pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ini dikecualikan sebagai pelamar sebagai berikut. Jadi prioritas pertama itu dikecualikan, jadi nggak usah lagi daftar akun di SCASN karena dia sudah ada pada saat dia mengikuti seleksi di tahun 2021. Nah, siapa lagi selain daripada prioritas pertama? Ternyata pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 juga dikecualikan untuk membuat akun di SCASN karena dia sudah ada akunnya. Oke, jadi clear ya. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 itu mengajukan lamaran. Kemudian di ayat kedua lagi, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini ayat 1 teman-teman, hanya dapat dilakukan hanya sebanyak 1 kali di awal. Nah, dipertegas lagi di ayat ketiga, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Prioritas pertama dan kedua, ketiga yang telah memiliki akun di 2021 berarti dikecualikan untuk membuat akun lagi di SCASN. Oke, nah kemudian di ayat keempat, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Jadi kalau misalkan membuat akun berarti tidak karena dikecualikan, nah tapi pembaruan data diperbolehkan untuk yang P2 dan P3, prioritas kedua dan prioritas ketiga. Nah, kan banyak sekali yang masuk nih ya. Apakah saya nanti boleh melampirkan Serdik gitu kan? Karena saya udah lulus. Nah, silakan diperbarui datanya pada saat pembukaan SCASN. Nanti tinggal login aja di akun teman-teman yang akun 2021 kemarin yang waktu Selkom 1 dan Selkom kedua teman-teman daftar. Nah, dibuka saja. Nanti di situ biasanya ada melakukan pembaruan data. Oke, nanti sama-sama kita coba untuk membukanya di akun SCASN masing-masing karena pada saat ini kayaknya teman-teman SCASN belum bisa diakses ya untuk P1, P2 dan P3 ya. Ya. Kemudian nanti teman-teman buka, dilihat lagi, kalau bisa dilampirkan silakan lampirkan. Karena di sini di ayat keempat pasal 23 ditegaskan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan diajukan lamarannya. Oke. Nah, lanjut di pertanyaan ketiga nih teman-teman. Peserta prioritas 1, 2, dan 3 yang digunakan adalah nilai yang mana? Apakah langsung pemberkasan? Nah, ini bisa jadi pertanyaan yang paling banyak diajukan untuk teman-teman semua. Jadi kita jawab ya teman-teman ya. Nah, seleksi prioritas ada di pasal 32 dulu. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Bisa digarisbawahi ini teman-teman ya. Yang diprioritaskan di kategori 1 ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi teman-teman yang prioritas pertama bisa agak lega karena nilainya adalah daripada seleksi tahun 2021. Nah, timbul lagi pertanyaan,
kan tahun 2021 ini ada 2 Selkom. Selkom pertama dan Selkom kedua. Selkom itu seleksi kompetensi ya teman-teman ya. Nah, mana dulu sih yang akan kita ambil nilainya? Nah, pada ayat ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, nih ayat pertama, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 kan teman-teman ya. Nah, apabila di poin A, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus nih kan dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi pelamar di Selkom prioritas 1 itu Selkom pertama dan Selkom kedua dilihat mana sih nilai Selkom yang paling tinggi, apakah di Selkom 1, apakah di Selkom kedua. Kalau misalkan di Selkom pertama berarti dia ambil di Selkom pertama karena Selkom keduanya nilainya lebih rendah daripada Selkom pertama. Kalau misalkan dia nilai tingginya di Selkom kedua berarti ambil di Selkom kedua karena nilai kompetensi di Selkom pertamanya lebih rendah daripada Selkom kedua. Seperti itu ya, cari nilai akhir paling tinggi. Oke. Nah, ada lagi nih teman-teman, ada kan yang silang. Silangnya seperti apa? Nah, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda di poin B pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang lamarnya itu beda jabatan. Jadi, kalau pemikiran saya itu pelamar memilih jabatan yang berbeda itu misalkan yang tadinya SMP ke SD gitu ya. Nah, mohon dikoreksi ya kalau saya salah di sini ya. Tapi pemikiran saya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang memilih jabatan yang berbeda, nah maka Selkomnya yang diambil adalah nilai Selkom kedua. Oke, terlebih dahulu. Nah, kemudian di ayat keempat, seleksi kompetensi bagi pelamar kedua. Kalau pelamar pertama kan sudah jelas nih, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas pertama itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, udah dikunci ya. Nah, di di ayat keempat itu ada namanya pelamar prioritas kedua dan pelamar prioritas ketiga. Siapa aja prioritas kedua dan ketiganya, teman-teman bisa kembali lagi di awal ya, di pertanyaan pertama. Nah, dilakukan dengan menilai kesesuaian teman-teman. Kesesuaian ada 4. Yang pertama adalah poin A, kualifikasi akademik ya. Nah, kemudian yang B adalah poin B itu kompetensi, C adalah kinerja, dan D adalah pemeriksaan latar belakang. 4 penilaian ini disesuaikan oleh ayat kelima, teman-teman. Nah, lihat ayat kelimanya. Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat keempat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi penilaian ini hak mutlak dari pada menteri pada bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri ini tersebut. Jadi keempat ini penilaian ini sesuainya silakan ditunggu info selanjutnya apakah 2 dan 3 ini mengikuti ujian seperti apa ya, karena di sininya ada 4 kategori kesesuaian yang menilainya: kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Jadi yang teman-teman yang masuk di prioritas kedua dan ketiga harap bersabar dan silakan kalau bagi saya ya siap-siap aja kalau misalkan mau belajar dulu nggak apa-apa, barangkali nanti harus tes lagi, berarti teman-teman harus siap untuk bertarung lagi. Oke, nanti insya Allah kita akan membuat tryout gratisnya. Dipantau aja di medsos kami ya teman-teman ya. Kemudian nomor 5 sudah selesai ya. Nah, kemudian di pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik yang dimiliki. Jadi teman-teman yang prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga itu mendaftar di sekolahnya masing-masing. Karena di sini wajib ya teman-teman ya, wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang SD, SMP atau SMA atau jenjang yang lain yang termasuk ke dalam pelamar tersebut ada. Oke, kalau misalkan ada berarti wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Nah, kemudian kalau misalkan nggak ada, bagaimana? Nanti kalau nggak ada silakan teman-teman bisa keluar. Nanti juga biasanya SD-nya atau SMP-nya atau SMA-nya tuh keluar di akun SCSN-nya, seperti itu ya. Oke, di seleksi umum. Sekarang kan tadi kan sudah bahas seleksi prioritas 1, 2, dan 3. Sekarang seleksi umum. Nah, untuk seleksi umum ini
adalah seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, di seleksi umum ini teman-teman yang terdaftar di Dapodik dan dia lulusan PPG kan teman-teman ya. Nah, misalkan di seleksi umum ini kalau dulu itu kan ada batasan wilayah ya harus di kabupatennya. Nah, kalau misalkan di seleksi umum ini di ayat kedua ini bisa di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi. Apapun nanti ada pembatasan lagi, nanti mungkin ada info lebih lanjut lagi, tapi di seleksi umum pada pasal 34 ayat 2 ini dijelaskan bahwa guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi itu bisa dilamar oleh pelamar seleksi umum. Oke, itu. Nah, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, nilai ambang batasnya apa? Nah, batas itu yang pertama adalah kompetensi teknis, kedua adalah kumulatif antara kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan ketiga adalah nilai ambang batas wawancara. Untuk teman-teman yang belum pernah ikutan seleksi P3K, terutama pada peserta seleksi umum, maka nanti Kemenpan RB akan mengumumkan kembali dan tentang nilai ambang batas juga akan diumumkan lagi bagaimana nilai ambang batas teknis dan manajer sosiokultural atau wawancara, apakah ada perubahan di Selkom atau tahun 2021 atau bagaimana teknisnya. Jadi teman-teman yang seleksi umum yang baru banget masuk di dunia perujianan ya dunia perujian gitu kan. Nah, tolong jangan sampai lepas informasi ya. Nanti teman-teman boleh follow di Instagramnya Lentera CPNS atau di Navigator Guru ya. Nah, teman-teman semua harus siap untuk berjuang lagi kalau misalkan nilai ambang batasnya sudah keluar. Oke. Nah, kemudian di seleksi umum ini untuk teman-teman yang baru hadir di perhelatan P3K guru ini, maka teman-teman nanti akan menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi misalkan teman-teman mengerjakan di dalam satu layar komputer, nilainya nanti akan keluar teman-teman, nilai kompetensi teknisnya berapa, kemudian kumulatif antara manajerial dan sosiokulturalnya berapa, dan wawancaranya berapa. Oke, nantinya akan diatur lagi, nanti waktunya berapa menit, soalnya berapa ratus gitu misalkan. Nanti ada info selanjutnya. Nah, kemudian di pasal 37 ada tentang pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional nih. Nah, ini banyak banget yang dipertanyakan. Prioritas 1, 2, dan 3 itu fungsinya apa sih? Nah, ada fungsinya teman-teman nih. Makanya dikategorikan itu, maka pemenuhan kebutuhan itu diprioritaskan untuk pelamar prioritas pertama, didahulukan untuk pelamar prioritas pertama. Jadi, kalau misalkan 1, 2, 3 berarti prioritas pertama dulu yang diutamakan. Seperti tadi yang ada di 4 poin itu. Nah, pemenuhan kebutuhannya ini teman-teman persis banget seperti yang tadi saya katakan, kategori pelamar prioritas pertama itu siapa saja. Nah, pertama misalkan dalam sebuah sekolah aja ya, misalkan saya kategorikan misalkan SDA. Nah, di SDA ini adalah ada 2 formasi. Di 2 formasi ini ternyata pelamar di SD tersebut ada teman-teman yang dari THK 2. Nah, kemudian guru non ASN dan nilai ambang batas. Dan kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG memenuhi nilai ambang batas. Jadi yang akan masuk di 2 formasi ini adalah THK 2 dulu. Oke, karena urutan pertama adalah THK 2 dulu. Kemudian kedua adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi kompetensi 2021. Ini dulu yang diprioritaskan. Karena di dalam pasal 37 pemenuhan kebutuhannya itu sudah ada urutannya teman-teman. Pertama THK 2, kedua adalah guru non ASN dan memenuhi nilai ambang batas. Ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Baru yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Oke, ini urutannya. Yang terbuat THK 2, kemudian dilanjutkan oleh guru ASN memenuhi nilai ambang batas. Ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas, dan keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi prioritas pertama ini adalah teman-teman yang semuanya masuk nilai ambang batas atau lulus passing grade. Oke, kemudian
ayat ketiga, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Ini ayat pertama ini belum terpenuhi teman-teman, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas kedua. Prioritas kedua. Prioritas kedua itu siapa? Yang tenaga honorer kategori 2. Oke. Berarti yang THK 2 kemarin yang belum nilai ambang batas berarti masuk di pasal 37 ayat ketiga. Setelah prioritas pertama selesai, baru prioritas kedua. Kalau misalkan prioritas keduanya kemudian kebutuhannya masih ada, belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas ketiga, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Oke, jadi teman-teman yang paling rendah 3 tahun dan sudah terdaftar di Dapodik, siap-siap menjadi prioritas ketiga untuk memenuhi kuota yang sudah di prioritas pertama dan kedua sudah selesai, sudah dipenuhi. Oke, kemudian kalau misalkan 1, 2, 3 selesai, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagai dimaksud ayat 4 belum juga terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar umum. Jadi pelamar umum itu adalah pelamar yang paling akhir setelah prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga, baru ke pelamar umum. Seperti itu teman-teman. Oke, analisanya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan nih masuk nih, apakah afirmasi atau penambahan nilai masih berlaku? Kita akan coba bongkar di pasal 38, penambahan nilai. Nah, kompetensi teknis bagi pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya. Nah, berarti yang ditambahkan itu kompetensi teknis ya, masih seperti yang tahun kemarin karena dia mempunyai sertifikat pendidik. Tapi linier ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang poin B, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan dilamar itu mendapatkan nilai tambahan 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya. Oke. Kemudian di poin C, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya sebesar 100%. Misalkan teknisnya dapatnya 100, nah kemudian tambah lagi 100% jadi lebih gitu ya, enggak. Jadi semuanya adalah 100% atau mutlak teknisnya lulus. Oke. Dan ayat kedua, penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas. Jadi penambahan nilai penambahan nilai itu ada ya. Untuk pelamar umum diberikan penambahan nilainya 100% untuk serdiknya. Itu teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua masih mau mendengarkan dan menyimak. Jangan sampai teman-teman tidak subscribe dan like-nya teman-teman ya untuk informasi selanjutnya. Nah, dilanjutkan di pasal 39 nih teman-teman. Hasil seleksi P3K JF Guru tahun 2020 ini, pelamar prioritas 1 dan pelamar umum menjadi tanggung jawab panitia seleksi JF Guru Kemendikbudristek. Jadi yang menjadi panitia seleksi tanggung jawabnya langsung adalah prioritas pertama dan pelamar umum. Nah, kemudian hasil seleksi P3 JF Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 2 dan 3 disampaikan oleh panitia seleksi instansi daerahnya teman-teman. Nah, tapi juga ada verifikasi dan validasi dari Kemendikbud ya teman-teman ya. Nah, kemudian di ayat ketiga, panitia seleksi P3 KJF Guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil seleksi bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi. Ada lagi yang masuk kepada kita bahwa berapa sih kontraknya gitu kalau P3K. Nah, di sini ada pasal 48 masih sama seperti yang kita pernah bahas ya teman-teman ya. Nah, di pasal 48 hubungan perjanjian kerja P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 2 paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun. Oke. Dan selamat juga untuk teman-teman yang kemarin sudah mendapat SK, alumni kelas kami. Selamat, semoga berkah ya teman-teman ya, dan bisa mengabdi untuk Indonesia dan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing, instansi daerahnya. Jadi paling singkat 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun. Seperti itu teman-teman semua. Oke, semangat semuanya, kita berjuang lagi di P3K 2022 ini. Semoga semuanya sukses dan masuk ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.